Ya, selamat malam Bapak Ibu dan juga teman-teman yang ikut kelas PTJ pada malam hari ini. Dan ini memang tema yang akan kita bahas itu adalah tema yang sebenarnya tidak mudah ya untuk dipahami dan mungkin kita sudah pernah juga melihat penjelasan-penjelasan dari berbagai macam media dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang Trinitas yang memang kadang-kadang membuat kita menjadi bingung. Nah, untuk memulainya, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul via Zoom Tuhan untuk membahas satu ajaran yang tidak mudah Tuhan untuk kami pahami, tetapi Tuhan Yesus tolong mampukan kami supaya biarlah kiranya kami tetap terus bisa memahami Tuhan dan kami semakin dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, saya akan coba share screen dulu untuk malam hari ini. Ya, ini Trinitas yang membingungkan ya. Kalau temanya saya boleh kasih gitu ya. Kalau kita renung-renungkan, memang membingungkan. Apalagi kalau kita lihat di media massa ya seperti YouTube dan seterusnya, banyak sekali agama-agama lain yang tanda petik gitu ya, cukup mempertanyakan tentang Trinitas di dalam kekristenan. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab yang secara literal menyatakan tentang Trinitas. Misalnya, eh, Trinitas adalah atau ada kata Trinitasnya itu memang tidak ada di dalam PL sampai dengan Perjanjian Baru. Tidak ada secara literal kata Trinitas itu sendiri tidak ada. Dan seolah-olah kalau kita memang membacanya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu seperti terpisah. Atau kita juga dalam kehidupan sehari-hari selalu bertanya kepada siapa kita harus berdoa. Apakah kepada hanya Bapa, kepada Kristus, kepada Roh Kudus? Seolah-olah kita kayak punya tanda petik ya, tiga Allah gitu yang berbeda-beda gitu. Dan kadang-kadang kita juga terjebak dengan pemikiran siapa yang lebih kuat. Kalau kita minta kesembuhan, ke Tuhan Yesus. Kalau kita minta kuasa ke Bapa, kalau kita minta penyertaan ke Roh Kudus gitu ya. Jadi seolah-olah kayak tanda petik ya kembali lagi seolah-olah kita kayak punya tiga Allah yang punya fungsinya berbeda-beda begitu ya. Dan kalau kita tanda petik kita tadi diserang ataupun dipertanyakan mengenai Trinitas, maka kadang-kadang kita menjadi goyang. Iya juga ya, benar juga begitu ya. Dan juga kadang-kadang kalau kita memakai analogi yang kurang tepat, itu bisa menjadi salah tentang pemahaman Trinitas. Sampai saat ini sebenarnya kalau yang saya baca-baca, para teolog juga belum bisa membuat satu analogi yang tepat untuk memahami Trinitas ini. Walaupun ada analogi-analogi yang sederhana yang bisa dibantu gitu ya supaya kita bisa lebih memahami. Tapi kalau ditanya mana yang paling tepat, ya semuanya masih belum bisa menentukan analogi mana yang tepat. Salah satu contoh, ada satu pendeta dia di YouTube, dia tadinya itu dari gereja um, cukup besar gitu ya alirannya, yaitu GBI. Lalu kemudian dia, saya juga kurang tahu kasusnya, istilahnya keluarlah dia lah gitu. Lalu ketika dia di YouTube itu saya lihat ada satu petikan wawancaranya, dia mengatakan begini, saya menolak Trinitas. Jadi saya bukan sesat nih katanya. Saya percaya Yesus adalah juru selamat saya. Tetapi saya menolak adanya Trinitas karena secara Alkitab literal tadi tidak ada kata-kata Trinitas itu begitu dan menunjukkan secara nyata tentang adanya Trinitas tersebut. Memang betul bahwa memang tidak ada yang tadi saya bilang literalnya segala macam nggak ada dan dia menganggap dia tidak sesat begitu ya bahwa dia menganggap saya percaya kok kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya percaya Bapa, saya percaya Roh Kudus dan seterusnya. Tetapi untuk Trinitas saya tidak percaya. Ini kan cuma ajaran saja, bukan yang menjadi penyebab kita menjadi misalnya menjadi sesat begitu ya. Pandangan dia demikian waktu diwawancari dalam YouTube-nya begitu. Nah,
Bapak Ibu memang secara literal tadi tidak ada, tetapi kalau kita baca Alkitab secara seksama, itu muncul Trinitas sebenarnya. Muncul ada dia. Allah Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu ada di dalam Alkitab kita. Tidak bisa kita sangkali ketiga itu ada, ketiga pribadi itu ada begitu. Dan bagaimana kita bisa memahaminya? Nah, itu kan menjadi persoalan. Apakah kita sangkal? Ya, repot juga kalau kita sangkal. Masalahnya ada. Kalau ada, lalu bagaimana cara menjelaskannya? Nah, kalau kita melihat istilah ini muncul pertama kali Trinitas itu dari zaman Theophilus dari Antioquia pada masa-masanya dia gitu ya. Nah, dia merumuskan karena dia melihat adanya tiga pribadi ini dan perlu penjelasan dan dibuatlah satu istilah yang bernama Trinitas itu. Dan rumusan yang pertama aslinya boleh dikatakan gitu yang dikemukakan oleh Tertullianus itu yaitu uh, tres personae una substantia, tiga pribadi satu substansi atau dibilang satu hakikat begitu ya, boleh dikatakan satu hakikat. Dan discreti non separati, berbeda tak terpisah. Jadi memang dia menekankan tentang substansinya satu, tapi juga tidak berbeda-beda, tapi juga dia tidak terpisah begitu. Nah, ini memang menjadi penekanan daripada Tertullianus atau zamannya Theophilus Antiochia. Kalau kita boleh melihat definisinya dari bahasa Latinnya memang, karena ini bahasa Latin dipakainya dari tadi, Trinity itu artinya trinit, yang berarti keadaan menjadi tiga. Maka definisinya pemahamannya seperti apa? Nah, ini yang menjadi mudah-mudahan kita bisa paham ya secara sederhana. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal dan setara. Sama di dalam hakikat, tetapi beda di dalam pribadi. Nah, ini kira-kira kalau maksudnya kalau didefinisikan kira-kira demikian gitu ya. Mudah-mudahan kita paham ya. Jadi ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaannya itu dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal dan setara dan sama di dalam hakikat, tetapi beda di dalam pribadi. Jadi ada satu, ada sama, ada beda dalam pribadi. Nah, ini memang yang menjadi sebuah boleh dibilang sih pemahaman yang terus-menerus dikaji begitu ya. Dan pada saat ini kira-kira demikianlah definisi daripada Trinitas tersebut. Nah, kita akan melihat beberapa teks saja dalam Perjanjian Lama tentang Trinitas, karena memang kembali lagi dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru tidak ada yang tadi ya kata Trinitas ini adalah Allah Trinitas begini-begini, tidak ada penyebutan tersebut. Tetapi kita akan melihat bagaimana tulisan dalam Alkitab juga menyatakan adanya Trinitas tersebut. Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 26 yang cukup terkenal sebagai kalimat yang terkenal ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ada kata kita. Padahal di situ berfirmanlah Allah. Jadi ketika dia bicara baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, sebenarnya ini Tuhan sedang berbicara kepada siapa? Karena ada kata kita di situ. Kan seharusnya kalau Allah itu adalah satu, tunggal, maka baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupa aku. Tetapi kenapa dia pakai kata kita? Ini bagaimana cara memahaminya begitu ya? Kalau tafsirannya Yahudi, Targum, Midras, dan tulisan-tulisan rabbinik menjelaskan Tuhan sedang berbicara kepada malaikat. Jadi ketika dia bicara tentang kita itu, maka sebenarnya itu adalah malaikat itu sendiri. Tapi kalau kita lihat cermati penciptaan, malaikat itu adalah ciptaan, diciptakan. Dia bukan pencipta. Jadi tidak mungkin yang diciptakan ini menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau argumentasinya itu adalah berbicara kepada malaikat,
Maka tidak mungkin, karena malaikat itu adalah diciptakan, dan tidak mungkin yang diciptakan ini bersama-sama sang pencipta menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, karena manusia pada waktu tidak ada lalu diciptakan menjadi ada, maka tidak kita bisa terima. Nah, memang ada yang menyebutnya sebagai plural of majesty, bentuk jamak kemuliaan. Jadi ini memancarkan kemuliaan Tuhan yang memang itu adalah Trinitas itu sendiri. Dan memang tidak disebutkan berapa jumlah yang disebutkan. Kata kita kan memang jamak, sejelas jamak, tidak ada jumlahnya 3, 4, 5, 6, tidak ada. Tetapi kita bisa merujuk bahwa ini adalah berbicara tentang Trinitas. Dan ada juga beberapa teks perjanjian lama yang juga mengungkapkan hal yang sama begitu. Kita bisa lihat Kejadian 3 ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kembali lagi dipakai kata kita. Ini menunjukkan plural of majesty itu sendiri, yaitu Trinitas. Lalu Kejadian 11 ayat yang ke-7. Ini peristiwa ini ya, Menara Babel. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka. Jadi kata baiklah kita turun begitu. Jadi ini adalah sama pemakaian plural of majesty. Kita juga lihat di Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jadi memang di sini memang tidak terlampau ini. Saya sebenarnya salah ambil ayat ya. Tetapi ya saya juga sama, dia memakai ada kata kita juga yang menunjukkan plural of majesty. Jadi kalau dari perjanjian lama memang tidak akan sejelas daripada perjanjian baru. Urutan-urutan daripada trinitasnya itu. Dia masih memakai kata kita. Nah, kenapa hal ini bisa begini? Karena memang boleh dikatakan Allah itu menyatakan dirinya itu, revelation-nya dia itu step by step. Dalam perjanjian lama, dia menyatakan dirinya, lalu kemudian dalam perjanjian baru, dia menyatakan dirinya lebih dalam lagi. Begitu. Maka ini adalah gambaran perjanjian lama yang secara umum dia memakai kata kita. Nah, kita akan lihat di perjanjian baru yang benar-benar boleh dikatakan itu menunjukkan ketiga pribadi itu. Oh sorry, masih ada lagi di perjanjian lama yang menarik sekali. Di Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini kan pemakaiannya itu adalah Elohim. Tuhan itu Allah kita. Jadi Tuhan itu tunggal, Yahweh, dan Allah kita itu adalah Elohim, bentuknya jamak. Jadi kan aneh ya, kalau dalam bahasa aslinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini kayak tabrakan nih Ulangan 6 pasal 4. Ini adalah satu kutipan yang dikutip juga oleh Perjanjian Baru tentang keesaan Tuhan. Tuhan itu Yahweh, itu tunggal, Allah kita, Allah itu Elohim, bentuknya jamak. Nah ini tunggal jamak kan aneh kan jadinya kan. Tapi Tuhan itu, Yahweh itu Esa. Nah ini bagaimana memahaminya? Nah, digunakan istilah Esa yang bukan berarti satu bilangan, tetapi satu serasi, ekat. Dalam bahasa Ibrani-nya, ekat. Dalam kejamakan, sebagaimana gambarnya Adam dan Hawa menjadi satu ekat. Jadi Adam dan Hawa dua pribadi, tetapi menjadi satu ekat. Jadi ini satu gambarannya gitu ya. Makanya kenapa dia pakai kata Allah dan Tuhan di Ulangan pasal 6 ayat 4 itu. Tetapi untuk menggambarkan keesaan itu, yang serasi itu. Dan sebab kalau kita lihat lagi di kejadian tadi, 2 ayat 24, sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu ekat daging. Nah ini kan bukan berarti istri dan itu jadi satu daging ditumplekin gitu, jadi satu gitu, bukan kan. Tetapi dia ada sebuah keserasian, ada sebuah kesatuan yang tersendiri. Nah ini memang gambaran daripada perjanjian lama yang tadi saya bilang.
bagaimana memang tanda petik ya, itu boleh dikatakan kayak samar-samar lah perjanjian lama ini. Memahaminya masih masih um, masih belum gitu jelas kita lihat pribadi itu. Dan penekanan perjanjian lama memang betul, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Tetapi tadi penjelasannya dalam kejamakan yang serasi. Nah, kita akan lihat bagaimana Trinitas digambarkan di perjanjian baru. Matius 8, 28 ayat 19. Ini amanat agung yang sangat terkenal gitu ya. Jadi, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini tiga pribadi ini jelas sekali, kelihatan. Tidak bisa disangkal karena teksnya bicara demikian, begitu ya. Jadi, Pater, Huios, dan Agio Parakleto. Jadi, Roh Kudus. Ada tiga pribadi ini. Dan ketika Tuhan Yesus menyebutkan hal ini, maka ada yang menarik, yaitu penggunaan kata dan menunjukkan sebuah kesatuan dan kesetaraan. Dia tidak mengatakan bahwa Bapa lebih tinggi daripada anak, anak lebih tinggi daripada Roh Kudus, dan seterusnya. Tetapi ini menunjukkan satu kesatuan. Karena en pater, en huios, en agio parakletos. Jadi memang ini en. Jadi en ada in, tadi yang maksudnya mereka dalam nama, kata dalam n-nya itu menunjukkan satu kesatuan. Dan memakai kata dan itu menunjukkan sebuah kesetaraan. Jadi ini jelas sekali sebuah konsep Trinitas yang ada di Matius ini. Demikian juga di 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, hal ini menunjukkan juga sama gitu ya, bahwa ini menunjukkan bagaimana kesetaraan tersebut terlihat sekali. Kalau boleh dikatakan, jelas sekali bahwa Paulus menutup suratnya dengan salam Tritunggal. Penggunaan kata dan menunjukkan kesatuan dan kesetaraan. Jadi, ya Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bagaimana memang Alkitab ini menjelaskan dengan sangat jelas sekali sebenarnya tiga pribadi ini muncul. Ini ada teks-teks yang lainnya ya Bapak Ibu. Memang kita harus lihat dari teks ya, karena ini pembuktian teksnya begitu kan. Nah, kita lihat di Efesus 1 ayat 2 sampai dengan 3. Saya akan bacakan Efesus pasal 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Bapa dan Anak, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengapa Paulus memakai kata dan? Karena ia mengakui Yesus dan Bapa adalah satu serta setara. Ini karena teksnya menunjukkan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita lihat Yohanes 14 ayat 10 sampai dengan 11. Ini panjang ya. Ayat 10-nya deh yang saya baca. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan apa yang aku katakan kepadamu tidak akan kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jelas sekali satu kesatuan di antara Yesus dengan Bapa. Yesus memakai kata dan untuk menunjukkan sama, ya, persamaan serta satu kesatuan yang utuh. Kita lihat di ayat yang ke-28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya aku mengasihi kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, kata-kata ini yang paling sering kali saksi Jehovah serang. Sebab Bapa lebih besar dari aku. Jadi orang beranggapan bahwa
Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Nah, ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, eh, Yesus berada dalam batasan-batasan inkarnasi, sehingga posisi Bapa saat itu adalah memang lebih besar. Karena memang Yesus datang sebagai manusia ya, bukan sebagai Allah yang ilahi begitu ya, yang sakti mandraguna, tidak, tapi dia memang tetap ada batasannya karena dia harus jadi manusia biasa juga. Jadi memang sekilas sepertinya dia menjadi lebih rendah daripada Bapa. Tetapi dalam satu Yesus dalam status inkarnasi dunia ini yang memang lebih rendah, namun ketika Yesus naik ke surga, maka Yesus yang adalah Allah itu sendiri kembali dalam pada eksistensinya yang hakiki. Jadi eksistensinya itu tidak berubah. Dia bisa dikatakan agak lebih rendah karena memang inkarnasi kemanusiaannya itu ada keterbatasan. Kalau kita boleh lihat Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Jadi karena memang dia akan menebus manusia. Jadi nggak mungkin dia menjadi Allah gitu yang jadi menebus manusia, ya nggak, ya ceritanya nggak nyambung. Karena dia memang akan menebus manusia, dia akan turun dalam kerajaan maut dan seterusnya. Jadi ini pemahamannya. Jadi memang Tuhan Yesus bukan lebih rendah dari Bapa dan seterusnya. Tidak, tetap itu adalah satu kesetaraan. Tetapi dalam keterbatasannya sebagai manusia tetap ada untuk dia menembus manusia itu sendiri. Nah, memang ada penggunaan istilah yang membuat ada banyak orang jadi agak bingung. Misalnya anak berasal dari Bapa. Kalau kita bisa salah satunya di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapaknya, dialah yang menyatakannya. Lalu kemudian Yohanes 3 ayat 16. Jadi kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi memang istilahnya itu yang dipakai itu adalah generatio dan posesi gitu ya. Jadi memang ini ada dua istilah ini kalau dalam teks-teks yang dalam Yohanes ini terutama, itu seolah-olah kayak tadi balik lagi ya, seolah-olah anak itu berasal dari bapak. Jadi dia kayak keluar, jadi istilahnya jadi kayak lebih rendah, subordinat, jadi kayak lebih rendah. Karena dia keluar dari bapak begitu. Ada generatio dan posesi. Nah, istilah generation itu digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam relasi Trinitas, anak secara kekal lahir dari Bapa. Roh Kudus secara kekal berasal dari Bapa dan anak. Jadi ini bukan menunjukkan dia lahir itu akhirnya menjadi lebih ini ya, tetapi memang kembali lagi Bapak Ibu, ini keterbatasan kata-kata yang sulit untuk kita pahami memang, karena memang kembali lagi Alkitab kan diturunkan untuk bahasa manusia, untuk dimengerti sebenarnya, tetapi kembali lagi ada hal-hal yang memang kita sangat terbatas untuk memahaminya. Dan juga sama, istilah prosesi digunakan untuk menjelaskan relasi Trinitarian Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Jadi seolah udah tadi anak keluar dari Bapa, terus Bapa dan Anak mengutus Roh Kudus. Jadi Roh Kudus kayaknya semakin yang marginal nih, 1, 2, 3 gitu ya. Nah kembali lagi ini jangan dipahami demikian kalau kita ketemu teks-teks yang demikian. Nah istilah ini digunakan untuk menjelaskan relasi di antara Trinitas dan tidak untuk menunjukkan bahwa salah satu pribadi lebih rendah dari yang lainnya. Jadi memang kalau kita pahaminya itu adalah lebih rendah, lebih tinggi gitu, ya sudah selesai. Ini bukan Trinitas yang satu hakikat begitu ya, pasti berbeda-beda. Nah ini memang sulit untuk kita bisa ini, karena memang ada salah satu teolog yang mengatakan karena keterbatasannya kita sebagai manusia untuk menjelaskan hal ini. Dan juga Alkitab ketika diturunkan, maksudnya diwahyukan kepada penulisnya, juga pasti memakai bahasa manusia yang cukup terbatas. Maka memakai kata-kata yang tadi, yang keluar dari Bapa, seolah-olah jadi ada sebuah tingkatan begitu ya, padahal tidak, ini menunjukkan satu relasi saja.
Kemudian kalau di dalam Matius 1 ayat 20, istilah dilahirkan, jadi Maria melahirkan Tuhan Yesus ya, kalau Matius 1 ayat 20, Kristus dilahirkan dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Ini yang paling sering diserang, bahwa kalau dia dilahirkan oleh manusia, maka dia adalah manusia. Begitu. Tidak. Kata dilahirkan itu bukan diistilahkan sebagai bentuk biologis, tetapi untuk melahirkan, menandakan kemanusiaannya. Dia memang manusia, tetapi bukan keilahiannya. Artinya dia bukan lahir langsung tiba-tiba jadi Tuhan yang sakti dan petik, itu tidak. Tetapi memang untuk menunjukkan kemanusiaannya. Kalau kita bandingkan di Mazmur 2 ayat 7 dan Kisah 13 ayat 33, nah, saya akan bacakan Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Allah yang berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, ini kan istilahnya kayak diperanakkan, berarti kayak dilahirkan dan dalam manusia. Jadi ini sebenarnya bukan demikian untuk kata memperanakkan itu, kuperanakkan. Itu artinya menunjukkan pada deklarasi publik tentang Kristus sebagai anak Allah. Ya memang Bapak Ibu, ini memang ini ya agak-agak rumit begitu ya. Tapi memang kalau kita pahaminya demikian. Jadi ketika menunjukkan dia dilahirkan, sebenarnya adalah sebuah publikasi tentang Kristus itu sebagai anak Allah. Dia dilahirkan sebagai menunjukkan kemanusiaannya, tetapi juga dia adalah anak Allah. Nah, dari penjelasan ini memang muncul ada pemahaman-pemahaman, kalau kita, siapa tahu mungkin Bapak Ibu pernah melihat pemahaman yang salah tentang Trinitas begitu ya. Ada ajaran yang namanya Triteisme. Itu menolak pandangan satu Allah dan percaya kepada tiga Allah. Jadi saking rumitnya Trinitas ini kita pahami pada zaman itu, pada zaman-zaman abad-abad pertama, muncul aliran Triteisme. Ada namanya John Ascunages dan John Philoponus. Itu mengajarkan tiga Allah dan tidak mengajarkan ketiganya esa. Karena mereka memang ketika memahaminya itu benar-benar mereka melihat tiga pribadi yang berbeda, bukan menjadi satu. Dan tentu ini ajaran ini salah begitu ya. Lalu ada ajaran habis Triteisme muncul monarkianisme, mengajarkan bahwa Allah anak hanya merupakan mode lain dari penyataan Allah Bapa. Ini agak bingung ya. Jadi Allah anak itu hanya merupakan mode lain dari penyataan Allah Bapa. Ada dua bentuk ajaran monarkianisme. Yang pertama, adopsianisme. Diajarkan oleh Theodotos dari Bizantium abad kedua 210. Memandang Yesus sebagai manusia yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus pada saat baptisannya. Jadi, kalau Yesus itu belum dibaptis, maka dia adalah manusia biasa. Karena dia sudah dibaptis, turun Roh Kudus, maka dia menjadi ilah. Ini pahamannya demikian, yang tentang adopsianisme. Jadi seolah Yesus itu diadopsi menjadi Allah oleh Bapa. Lalu ada yang kedua itu adalah modalisme, mengajarkan satu Allah yang secara beragam memanifestasikan dirinya dalam tiga bentuk atau mode keberadaan. Jadi satu Allah yang secara beragam memanifestasikan dirinya dalam tiga bentuk atau mode keberadaan. Nah, memang ini banyak kelemahannya kalau tentang modalisme ini. Karena belum tentu ketika dia sudah dimanifestasikan dalam tiga bentuk, ataupun maksudnya itu bukan dalam tiga bentuk saja, maksudnya modalisme itu berbagai macam bentuk begitu. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ajaran modalisme. Jadi dengan kata lain, Tuhan dia percaya tidak hanya sekedar Trinitas, bisa sampai 10, 20, 30, 40. Itu ajaran yang modalisme. Lalu kemudian ada ajaran Sabellianisme. Sabellius dari Ptolemais abad 20-an juga abad kedua menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga bentuk eksistensi atau manifestasi dari satu Allah. Ajaran dia begini. Trinitas bukan berkaitan dengan natur Allah, tetapi hanya cara Allah dalam menyatakan dirinya.
Jadi bukan naturnya Allah gitu ya, tapi ini caranya Allah menyatakan dirinya. Pandangan ini mengajarkan sebagai Bapa, Allah adalah pencipta dan pemberi hukum. Sebagai anak, Allah adalah penyelamat. Sebagai Roh Kudus, Allah melahirkan kembali dan menguduskan. Dengan kata lain, Allah dikenal sebagai Bapa dalam Perjanjian Lama, Anak dalam Kitab Injil, dan Roh Kudus untuk zaman ini. Jadi dia memisah-misahkan ya, memisah-misahkan fungsinya, tetapi dia tidak tidak menyatakan ini satu kesatuan. Jadi dia tidak percaya kalau di Perjanjian Lama itu memang ada Trinitas, dan kemudian di Perjanjian Baru itu lebih banyak tentang Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapaknya nggak ada, kira-kira demikian. Ada yang pandangan yang demikian, namanya Sabellianisme. Ada pandangan Socinianisme, Sosinus abad ke-16. Pandangannya itu mirip Arianisme. Nanti kita lihat ada Arianisme. Adalah keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Trinitas memiliki satu hakikat yang esa. Jadi dia tidak percaya bahwa Trinitas itu memiliki satu hakikat. Sangat susah. Pasti dia beda. Tiga pribadi yang berbeda. Ajaran dia adalah hanya ada satu zat ilahi yang terdiri dari satu pribadi. Anak hanya seorang manusia, Roh Kudus sebagai kebajikan atau energi yang mengalir keluar dari Allah kepada manusia. Jadi dia mengkaitkan hal demikian ya. Jadi memang ada satu zat ilahi, kemudian ada satu pribadi, manusia dan Roh Kudus, ini semuanya pisah-pisah dan berbeda-beda. Maka dia tidak percaya ini adalah satu kesatuan, tetapi ini semuanya berpisah dan berbeda-beda. Dan ini adalah ajaran yang diyakini oleh tadi ya. Arius, seorang penatua dari Alexandria, menentang ajaran Tritarian yang satu ya. Allah yang kekal, yang esa dari anak yang diperanakan oleh Bapa, dan karena itu anak memiliki permulaan, diciptakan. Jadi anak itu diciptakan gitu ya, diciptakan. Anak diciptakan oleh Bapa, Roh Kudus diciptakan oleh anak. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dari sini, ajaran-ajaran ini tuh banyak zaman abad-abad pertama, dan mungkin pada masa-masa sekarang mungkin secara letterlock tidak gitu ya, tidak langsung ada ajaran si Arianisme dan segala macam. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat, kalau kita memang salah memahaminya, itu bisa gawat sebenarnya gitu ya. Jadi seolah-olah dalam pemahaman kita ada yang lebih kuasa, ada yang dilahirkan, dan seterusnya. Nah, di sini pentingnya kita memahami bahwa ini adalah satu kesatuan. Allah itu adalah benar-benar satu kesatuan. Bisa stop dulu ya.